Ya biar ada bedanya gitu. Mohon maaf Kiai ya. Al-Mukarram Bapak Ki Haji Sodikin Maksudi. Yang kami hormati sahabat saya ini, seperjuangan yang sekarang menjadi Kiai media yang hampir tiap minggu ada di layar televisi, Kiai Misbahul Munir. Alhamdulillah kita banyak doa dan wirid dari beliau. Yang kami hormati segenap pengurus PWNU ada Pak Kiai Mu'alif, Pak Mastur, semuanya, Pak Husni ini, pengurus-pengurus cabang yang hadir di sini, warga Nahdliyin semua, para kawadir. Kawadir itu jamaknya kader, bukan jamak dari kadrun. Jadi kawadir itu jamaknya kader, jam'uhu kawadir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam rangka kegiatan rutinan yaitu istighosah mendoakan bangsa dan negara, terutama masyarakat DKI Jakarta, mudah-mudahan diberikan aman, diberikan ketentraman lahir dan batin. Amin. Terutama Amin. dan sehat walafiat, dijauhkan dari bala, wabah, penyakit, terutama dari COVID Corona. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, tidak hanya di dunia, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Karena zaman seperti sekarang ini, satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan adalah bukan pedang, bukan pistol, bukan celurit, tetapi senjata yang paling ampuh adalah doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang kami hormati, saya mohon izin kepada Wakil Rois Syuriah dan teman-teman pengurus PWNU yang lain, terlepas dari pro dan kontra 3 hari sekarang ini, sebetulnya saya tidak ngomong ini, tapi karena ini internal ya, boleh saya ngomong Pak? Tapi ini tidak, bukan untuk bahan polemik, hanya ini untuk keluarga besar saja. Sebab keluarga besar itu sering ditanya, itu kok ketua PWNU ngomong begitu-begitu, ya. Mungkin apa alasannya gitu kan? Ya. Begini. Kita ini sebagai warga negara, sebagai anak bangsa yang hidup di Republik Indonesia ini mempunyai aturan-aturan. Salah satunya adalah ya undang-undang. Kalau dalam hal keamanan dan hukum, ya kita sudah sepakat bahwa segala sesuatu kita percayakan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal itu adalah Polri untuk mengatasi keamanan. Nah, apa saja yang muncul ya dalam peristiwa, kalau kita ditanya, ya kita harus merujuk pada lembaga resmi pemerintah. Itu sebabnya kita mengeluarkan pernyataan, itu rujukannya adalah
lembaga kepolisian. Nah, ada yang nanya kan, ini enggak tabayun. Tabayunnya kira-kira kepada siapa? Kalau disuruh tabayun. Kepada ormas tertentu, mereka tidak tahu. Yang tahu hanya Polri. Mungkin ada satu yang meninggal, tapi kan nggak mungkin kita tabayun kepada orang yang sudah meninggal. Mungkin ada di situ orang yang lari, kabur, mungkin, tapi nggak bisa kita tabayun karena mereka satu-satunya yang bisa kita jadikan bayinah adalah pendapat Polri. Itu sebabnya sesungguhnya sudah ada bayinah. Bayinahnya sudah bayin. Dari mana? Bayin itu bayinahnya adalah laporan pernyataan Polri. Jadi itu sudah bayin. Maka kita sudah cukup. Enggak usah tabayun. Seandainya tabayun juga enggak apa-apa. Tapi kepada siapa? Sudah cukup bahwa masalah itu bayinah. Kenapa bayinah? Karena berdasarkan keterangan lembaga resmi yaitu Polri. Ada orang dalil ini, saya didalili misalnya. Inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin. Jika datang kepada kalian semua fasikun. Ayo, siapa yang berani kalau polisi itu orang fasik? Fasik apa tidak? Al-aslu fil mahkamah al-adlu. Asal dari lembaga, ya. Lembaga penegak hukum itu al-adlu adalah keadilan. Itu sebabnya hampir semua simbol, ya, simbol lembaga peradilan di Indonesia itu simbolnya timbangan. Karena apa? Itu adalah simbol keadilan. Ada yang simbolnya timbangan lurus, tidak memihak ke kanan atau tidak memihak ke kiri. Ada yang simbolnya miring ke kanan karena mereka berpendapat kebenaran itu ashabul yamin, simbolnya kanan. Bahkan ada orang berpendapat lain, simbol kebenaran itu kiri. Maka ada kiri Islam, itu simbol kebenaran. Kenapa? Beliau mengatakan bahwa kiri itu letaknya ada di sebelah kiri, ada di hati di sini. Ya. Hati itu simbol kebenaran. Dalam hadis disebutkan istafti qalbak. Jika kalian ragu-ragu, minta fatwalah kalian qalbaka kepada hati. Maka ada orang Allahu Akbar sholat menaruh tangannya di sebelah kiri, pas di hati. Mengapa? Hati itu simbol kebenaran. Maka ada partai yang menggunakan simbol ini, partai hati nurani. Itu maksudnya adalah kebenaran. Jadi simbol kebenaran itu ada yang keseimbangan, ya, ada yang miring ke kanan, ada malah yang miring. Jadi berbeda-beda dalam membuat simbol kebenaran. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa tidak boleh kita menganggap lembaga yang sah secara undang-undang diberikan amanat, lalu dianggap sebagai lembaga yang fasik, itu nggak boleh. Kalau itu kita menganggap lembaga yang fasik, maka republik ini bubar, Pak. Karena apa? Orang sudah tidak percaya lagi dengan lembaga penegak hukum karena kita menganggap fasik. Jadi lembaga penegak hukum itu simbol kebenaran semua. Kepolisian, kehakiman, kejaksaan.
mereka bertanggung jawab kepada Allah. Tidak bisa kita salahkan kecuali ada bayinah yang lain. Ada dalil lain, ada bukti lain. Misalnya, ada tim secara khusus ya, independen, telah melakukan kajian penelitian, ternyata ada kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti Polri, maka ini namanya bayinah baru. Kalau tidak ada bayinah baru, maka bayinah yang pertama adalah lembaga itu. Itu sebabnya dalam kajian hadis disuruh hati-hati penegak hukum itu. Kepolisian itu sejajar kedudukannya dengan kehakiman. Polisi sejajar dengan hakim. Itu sebabnya diancam suruh hati-hati oleh Nabi. Al-Qudhat salah satu. Hakim itu ada 3. Isnani finnar. Yang 2 itu bakal masuk neraka, bisa bayangkan itu. Wa wahidun fil jannah, yang 1 hanya yang bisa masuk surga adalah yang 1. Cuma 1 aja. Memang harus kudu hati-hati. Karena apa? Karena kita sudah mempercayai kepada lembaga penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, ya, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, termasuk polisi. Itu yang sejajar karena 3-tiganya adalah penegak hukum. Nah, itu sebabnya saya berpendapat apa yang saya sampaikan berdasarkan bayinah dari laporan kepolisian. Nanti kok ada tim investigasi, misalnya mengatakan, oh bayinahnya kepolisian itu pelanggaran. Saya akan pertama kali ngomong bahwa polisi melakukan pelanggaran. Tapi selagi belum ada bayinah yang nomor 2, maka bayinah yang harus kita pegang adalah bayinah yang pertama, yaitu lembaga kepolisian. Lalu ada yang tanya lagi, loh kok NU sekarang enggak tawasud lagi ya? Ya. Justru saya sedang mempraktekkan teori tawasud. Coba kita lihat beberapa tafsir. At-Tabari misalnya. Ketika mengartikan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian semua sebagai umat wasaton. Apa kata Imam Tabari? Wasaton di situ artinya udulan, adil. Apa maknanya adil? Ulama menjelaskan wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada proporsinya itu adil. Kalau saya menjadikan rujukan Polri sebagai dalil, itu namanya adil. Tapi kalau saya menjadikan rujukan orang lain yang tidak tahu apa-apa, justru saya tidak adil. Nah, inilah justru tawasudnya di sini. Soal perdebatan ya biasa, tapi ini keyakinan saya, pemahaman saya dalam konteks agama. Jadi sekali lagi, bahwa insya Allah yang saya sampaikan itu tawasud. Karena berdasarkan keadilan. Nah, apalagi dari konsep kenegaraan. Kita ini bernegara. Tidak boleh negara kita ini lemah. Bisa dibayangkan kalau orang sudah tidak percaya lagi kepada lembaga penegak hukum, negara ini seperti apa kacaunya. Itu sebabnya demi Allah saya tidak ada apa-apa dengan saksi Ki Husni ini. Saya dituduh mendapatkan ini, tidak sama sekali. Ya. Ini murni, ya. Adapun ada kekurangan, ada yang ngomong tergesa-gesa, itu hanya kesan, ya. Oleh orang boleh ngomong tergesa-gesa atau tidak, itu cuman kesan. Tinggal dari mana kita melihat. Bisa jadi orang melihat ini kecepatan dalam bertindak dan berpikir. Kalau itu penilaiannya positif, tapi dari penilaian negatif dianggap ini tergesa-gesa.
Tapi yakinlah apa yang saya sampaikan semata-mata ini ya menjaga tawassut, menjaga keadilan, menjaga republik ini. Walaupun tidak populer. Saya mungkin sudah 3 hari ini tidur tidak nyenyak. Ya. Saya dituduh menjual akidah. Saya dituduh berapa itu duit yang diterima oleh Kiai Samsul kira-kira? Dari 9 naga katanya. Saya 1 naga aja nggak kenal apalagi 9 naga. Iya. Iya. Macam-macam. Nggak mungkin itu pasang badan kalau nggak dapat duit banyak. Allahu Akbar. Sama sekali nggak ada hubungan itu. Tapi ini sudah saya sampaikan ya. Maka masyarakat baik, kalau 2 kelompok itu rusak, maka rusaklah masyarakat. Siapa itu? Al ulama wal umaro. Ulama dan umaro itu harus bergandengan. Itu dalilnya orang yang dekat dengan pembawa. Nanti nyari lagi kalau giliran ada orang yang saya kira enggak begitulah kita berpikir. Insya Allah saya akan berusaha ya untuk berpikir yang jernih. Walaupun semua pasti ada salah dan keliru. Kalau saya ini keliru, saya minta maaf. Itu hanya usaha saya yang dipercayai sebagai pemimpin. Kalau ada koreksi, WA saya, telepon saya. Apa yang sebaiknya. Tapi ini hanya pengetahuan yang saya sampaikan mengapa saya memberikan statement seperti itu. Mungkin di antara kalian ada yang tidak sependapat, enggak apa-apa, namanya pendapat kan tidak harus sama kan? Kita harus bisa sepaham, bisa tidak sepaham. Yang penting saling memahami. Syukur-syukur bisa sepaham. Kalau tidak sepaham enggak apa-apa, yang penting saling menghargai, itu biasa dinamika. Kalau mau pinter begitu. Ya, kalau mau pinter biasa ada dinamika pemikiran itu biasa. Yang enggak boleh itu kalau sudah pelanggaran akidah, ada inhiraf, ada penyimpangan, itu harus diamputasi. Tapi kalau masih ikhtilaf, perbedaan, itu harus ditoleransi katanya. Nah, mungkin sebagian yang hadir di sini tidak setuju dengan pendapat saya. Ya enggak apa-apa, wong namanya tidak setuju. Tapi itulah mungkin yang saya sampaikan di media. Tolong teman-teman ya. Ya, kalau memang yang setuju bantu kami. Kalau tidak setuju ya enggak apa-apa. Asal kita biasa saja. Oh, ini peristiwa kejadian kayak begitu itu biasa saja. Ya. Banyak kok di Tanah Abang, di dor-dor itu udah. Tapi enggak ribut kan? Masalahnya biasa. Kenapa jadi ribut? Karena memang ada hal lain yang memang pantas diributkan oleh banyak orang. Jadi kita anggap saja itu masalah bisa terjadi kepada warga negara. Saya tidak pernah mengatakan ormas ini, nggak pernah kan? Saya hanya menyatakan anggota ormas tertentu. Tidak pernah ngomong nama ormas saya. Jangan ditabrak-tabrakkan. Nah, baru saya ingin ngomong. Bagaimana NU dengan PI gitu kan? Nah, ini nggak ada kaitannya dengan yang pertama ini. Itu saya sampaikan setengah bulan yang lalu. Kritik nasihat PWNU kepada FPI. Pernah baca? Itu saya sampaikan. Kita dengan FPI itu dalam beberapa hal itu banyak persamaannya. Antara lain dalam bidang amalia. FPI, NU sama-sama senang tahlilan, istighosah, maulidan. Sama kan? Cuma ada beberapa hal yang kadang-kadang berbeda dan bahkan berlawanan. Misalnya fikrohnya, atau harokahnya, gerakannya, metode dakwahnya itu kadang-kadang berbeda pendapat. Itu sebabnya saya mengatakan di bawah, di tulisan itu. Kita ini ingin menjam'iyahkan jamaah.
men-NO-kan FPI secara kafah. Ya. Ini tugas kita bersama. Ya. Mereka yang sudah amaliyahnya sama, tinggal kita dekati, barangkali secara fikroh maupun harokahnya mau mengikuti Nahdlatul Ulama. Kita berusaha karena kita sama-sama anak bangsa sebagai wujud ukhuwah watoniyah, kita juga sama-sama kaum muslimin sebagai wujud ukhuwah islamiyah. Apalagi di Jakarta, susah membedakan. Ini NO apa FPI? Ya NO ya FPI. Cuma dalam hal tertentu ada perbedaannya. Jadi nggak usah ditabrak-tabrakkan terus. Saya hanya mengomentari kejadian peristiwa yang tidak menyebutkan ormas tertentu. Ya, itu hanya analisa berdasarkan teori yang saya kemukakan tadi. Jadi itulah namanya pemikiran ketika memahami persoalan. Adapun sepakat, bagus, tidak sepakat, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus sepakat kalau kita sepakat. Atau sepakat untuk tidak sepakat, nggak apa-apa sepakat tapi dalam hal tidak sepakat tapi saling menghargai. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan karena ini ada kesempatan ngomong begini daripada dibicarakan di luar. Saya agak capek juga tiap hari kalau teman sendiri. Bagaimana sih Pak Samsul begitu? Ya. Ngetek itu kadang-kadang lama itu butuh 5 menit jawabin. Sudah begitu tanya lagi kan. Nah, barangkali ini bisa menjadi klarifikasi. Adapun ada kawan-kawan kita yang tidak setuju ya nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh ngamuk-ngamuk, nggak boleh ngancam-ngancam, nggak boleh ngejek-ngejek. Ya, kita juga ya kepada yang meninggal kita mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan yang meninggal dalam kecelakaan itu, ya, dalam musibah itu, dosanya diampuni oleh Allah, mendapatkan cucuran kasih sayang Allah. Sebagai sesama muslim, saling mendoakan. Adapun ada peristiwa, itu beda hal. Tetapi karena ini diributkan banyak orang, ya, maka kita tetap tidak memihak. Kita berpendapat sesuai dengan bayinah, ya. Apa bayinahnya? Pernyataan Polri. Kok kenapa saya tidak tabayun? Enggak perlu ditabayunkan karena sudah bayin. Seandainya dipaksa, saya ditanya orang, kamu enggak tabayun. Lalu tabayunnya kepada siapa? Kepada jubir ormas ini dong. Emang dia tahu? Dia juga enggak ngerti kan? Itu namanya saya tidak tawassut. Maksudnya tidak tawassut apa? Saya tidak menempatkan dia secara proporsional karena dia tidak tahu. Ngarang-ngarang aja analisanya. Ya kan? Bukan tempatnya saya tabayun kepada jubir misalnya. Nah, itu pendapat yang saya sampaikan. Tapi namanya pendapat bisa salah, bisa benar, namanya berorganisasi. Kalau ada kekurangan, sekali lagi saya minta maaf. Inilah dinamika NU. Kadang-kadang rame dulu. Saya ini hampir juga sudahlah, jangan jadi ketua NU aja Pak ya. Enak kayaknya. Apa kata Katib Surya? Kamu baru begitu aja penakut. Dulu katanya Idham Khalid ditembaki biasa itu. Ya Gus Dur bolak-balik dicaci maki mau dibunuh biasa saja. Kamu baru dikatain begitu aja penakut. Akhirnya udahlah lagi nggak apa-apa lah. Mana Katib ini mana Katib? Itu orang yang luar biasa itu. Ya diledekin. Oh
Kamu kurang katanya pendapat begitu. Kurang serem katanya. Apa Katib? Kurang satu lagi. Ormas ini dibubarkan. Wah, kan bagawat lagi nanti itu. Katib ini kadang-kadang ya ini guyon aja ya. Guyon aja. Provokator, kompor. Dinamika sebagai warga Nahdliyin, apalagi yang sudah ikut madrasah kader ya. Ini biasa saja begini-begini ini. Ayo rame-rame saya ingin bahwa PWNU ini walaupun saya memimpin mungkin sampai konferensi ya, nggak tahu konferensi itu kapan, kalau April ya berarti 3-4 bulan lagi, tapi teman-teman minta konferensi dipercepat. Ini gara-gara saya berpendapat begini ya, kan nggak apa-apa dipercepat besok atau sebulan lagi juga nggak apa-apa gitu kan. Soal itu serahkan, minta kepada Allah mana yang terbaik, karena tradisi ke-NU-an itu bukan untuk berebut jabatan. Kita perlu istikharah, para pemilih perlu istikharah. Ya kita kembalikanlah NU seperti dulu dalam model pemilihan. Tapi dalam gerakan, harokah, fikroh ada dinamis lah. Ada dinamika. Itu sebabnya kaidah kita al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdzu bil jadidil aslah. Kita harus menjaga 'alal qadimis shalih, pendapat-pendapat lama, tradisi lama yang dianggap patut, yang baik, tapi wal ahdzu, ada inovasi yang baru tapi bil jadidil aslah, yang lebih baik. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada yang membangun gedung ini tentu. Ketua PWNU. Saya cuma wakilnya. Fotonya masih beliau. Saya nggak berani menurunkan foto. Walaupun di ruangan saya masih fotonya. Allah yarham Bapak Saifullah. Ala hadhi niyah wa likulli niyatin salihah. Khususan ila ruhi Pak Saifullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada